Itu makna pengorbanan domba di perjanjian lama dan sudah digenapi di perjanjian baru oleh domba hakikat, ya. Dan Yohanes Pembaptis itu sudah memberitakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menunjuk kepada Yesus Kristus. Sudah, ya, selesai. Sekarang apa tugasnya? Ya, tinggal Anda percaya, ya, kepada si juru selamat itu. Tinggal Anda mengaminkan pengorbanannya di kayu salib untuk menyelesaikan dosa Anda. Disitulah Anda diselamatkan, ya. Tapi boleh nggak percaya? Boleh. Anda nggak percaya Injil, boleh. Nggak percaya Tuhan Yesus, boleh banget gitu, ya. Tetapi tadi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, itu konsekuensinya, ya. Karena kalau tidak punya juru selamat, artinya harus menjalankan hukuman sendiri, begitu, ya. Kalau saya tidak punya juru masak, saya masak sendiri gitu, ya kan. Tapi kalau saya punya juru masak, saya nggak perlu masak, tinggal makan aja, di meja sudah disiapkan. Begitu bedanya, ya teman-teman. Tapi banyak nggak orang milih untuk menjalankan sendiri hukumannya? Banyak banget gitu. Ya kan. Tapi kalau saya tidak, saya lebih baik percaya kepada juru selamat. Juru itu ahli, ya kan, ahli menyelamatkan. Juru masak, ahli masak. Kalau juru selamat, ahli menyelamatkan. Memang itu tugasnya dia, begitu. Kita tinggal percaya saja, ya teman-teman. Tidak percaya tidak selamat, amin. Yes, tidak percaya tidak selamat, memang begitu konsekuensinya. Ya, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu kan jelas. Tinggal pilih mau percaya atau tidak. Tidak ada paksaan, ya kan? Karena manusia diberikan oleh Tuhan yang namanya kehendak bebas. Manusia boleh memilih mau percaya Tuhan atau tidak. Tidak ada yang bisa memaksa, ya. Dan Tuhan juga tidak memaksa orang, karena makanan enak itu tidak dipaksakan, tetapi ditawarkan. Ya, Injil itu hanya diberitakan, bukan dipaksakan. Makanya disebut pemberita Injil. Cukup diberitakan saja gitu. Orang mau percaya atau tidak ya urusan dia. Yang penting kita sudah beritakan gitu kan. Begitu, ya. Oke, banner penjahitan. Sebab dia Tuhan. Yes, Pak Julius. Amin, ya. Ya, karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Manusia tidak bisa menyelamatkan kita, ya. Makanya di kitab Yesaya dikatakan, ya, Allah Jehovah berkata, tidak ada juru selamat selain daripadaku, ya. Akulah yang memberitakan, akulah yang menyelamatkan, tidak ada yang lain kecuali aku. Dia sudah berkata bahwa akulah juru selamat, ya, yaitu Allah itu sendiri, begitu, yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Oke, waduh, ada juga kepanasan ini. Oh, biasa ya. Tarik kipas. Ada kipas atau AC digedein dikit supaya nggak panas. Ya, nggak apa-apa ya. Putra Lipun. Ya, memang itu biasa. Oke, memang ada yang panas, ada yang dingin. Ya, nggak apa-apa ya. Kok aku nggak percaya ya? Lenia. Ya, nggak apa-apa ya. Itu hak Anda, ya. Hak Anda untuk percaya, hak Anda untuk tidak percaya. Oke, no problem. Tuhan juga tidak pernah memaksa orang. Siapa yang tidak percaya penggal, nggak ada begitu, ya. Penggal lehernya kalau nggak percaya, nggak ada begitu, ya. Justru para pemberita Injil mengalami banyak penganiayaan dalam sejarah. Para pemberitanya justru yang mengalami penganiayaan, ya, bukan yang diberitakan gitu. Kan lucu ya, ya. Para pemberita Injil banyak sekali mengalami kehilangan nyawa, ya kan, banyak kehilangan segala macam, di penjara seperti Rasul Paulus. Wah, itu paling menderita, di laut aja hampir tenggelam, ya kan, kapalnya karam kapal, ya, keluar masuk penjara karena memberitakan Injil, gitu, ya kan. Nggak ada orang memberitakan Injil lalu bunuh orang kalau nggak percaya, nggak ada itu, nggak ada. Karena memberitakan Injil dengan kasih. Iya kan? Masalah percaya nggak percaya itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita sudah memberitakan, gitu. Nanti kalau di sidang, ya, di pengadilan akhir itu mereka sudah tidak bisa berdalil.
Mengapa mereka tidak percaya kepada Injil? Mengapa mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Di situ sudah ada catatannya bahwa tanggal sekian, jam sekian, ya, Rina Solihin sudah memberitakan kepada Anda Injil. Dan Anda tidak mau percaya. Jadi tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Oke? Gadang bana pahalau ni Rina ko, semakin semangat dan banyak yang datang. Terima kasih Pak Forest. Yo, terima kasih Pak untuk doa-doanya. Yo, kita sebenarnya tidak mencari pahalo ya Pak, ya kan? Pahalo kita tuh lah selesai waktu kita percaya ke Tuhan Yesus kan, waktu kita bertobat. Kini cuman kita memberitakan Injil tuh itu sebagai ungkapan terima kasih kita Pak, ya Pak Foresta. Ya tentunya kita lah diselamatkan, ya kan? Tentunya kita rindu loh orang lain diselamatkan ya Pak. Nah gitu Pak Foresta, sehat-sehat tari Pak. Sehat selalu Pak. Oke, salam semuanya ya. Pak Kumis TV, selamat bergabung. Selamat bergabung. Teman-teman Amenuhar, selamat bergabung. Ya, teman-teman. Jadi kembali ya. Kalau malam Bu tetap semangat Rina Hutapea. Wow, namanya sama ini. Ya, kita namanya sama. Ya, Bu Rina ya. Selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Agama penjajah, pembantai adanya di neraka. Nah, ini menarik untuk dibahas, ya. Jadi saya sering mendapatkan komentar-komentar, komen-komen di YouTube saya maupun di TikTok ya. Menganggap bahwa Kristen yang ada di Indonesia sekarang ini adalah agama penjajah katanya. Karena dia taunya bahwa kekristenan itu datang dibawa oleh Belanda. Ya kan? Kalau Jepang tidak membawa agama, walaupun Jepang juga menjajah Indonesia. Karena Jepang memang tidak percaya Tuhan. Ya. Tapi dengan masuknya Belanda, nah, para misionaris itu juga dompleng masuk ke Indonesia. Ya, kalau kita lihat sejarah, sebenarnya bukan hanya dari Belanda misionaris masuk, tapi banyak juga yang dari Amerika. Karena ada perintah memberitakan Injil, ya kan? Jadi para pemberita Injil ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Mungkin Belanda tidak menjajah kita pun, itu misionaris pasti masuk, para penginjil pasti masuk. Walaupun Belanda tidak menjajah kita, ya. Tetapi ingat, lebih baik dijajah oleh Belanda, Inggris daripada dijajah oleh Arab. Saya kasih tahu Anda, ya. Kalau dijajah oleh Inggris, Anda perhatikan negara-negara di dunia ini, ya. Negara-negara bekas jajahan Inggris pasti maju. Anda boleh survei, ya. Boleh Anda survei. Semua negara bekas jajahan Inggris pasti maju. Ya. Nah, Belanda itu masuk ke Indonesia. Dia juga banyak memberikan sumbangsih sebenarnya. Walaupun di satu sisi dia juga membawa rempah-rempah kita banyak ke Belanda, begitu ya. Tetapi satu hal yang masih kita bisa nikmati pada hari ini, Anda lihat ya, itu kereta api, jalan kereta api terowongan, ya kan, kemudian jalan tol, jalan raya ya, yang sampai ke hutan-hutan itu, ya kan, kemudian gedung-gedung yang kokoh seperti di Bandung itu banyak sekali ya, gedung-gedung peninggalan Belanda ya, itu nggak ada tuh retak-retak, itu nggak ada ya, kokoh sekali. Kemudian taman-taman yang besar-besar ya, yang indah-indah, nah itu peninggalan Belanda. Ya, kalau di Bukit Tinggi itu ada terowongan Belanda, sampai sekarang juga masih menjadi objek wisata di sana. Ya, banyak peninggalan-peninggalan Belanda yang dijadikan objek wisata karena indah, gitu ya. Nah, kalau dijajah oleh Arab, apa yang diberikan sumbangsih dari Arab di Indonesia? Coba sebutkan, saya pengen tahu. Apa sumbangsih Arab untuk Indonesia? Pengen tahu saya. Coba di chat tulis. Coba tulis. Mana? Takwo. Coba dijawab dulu. Nanti kita bicara tentang penyaliban lagi. Sekarang jawab. Apa sumbangsih Arab? Obat kuat. Ya, salah satu obat kuat
ya kan? Nah, itu siapa yang membuat apa yang di taman di puncak itu hasil dari kerjaan orang Belanda dulu, ya. Mereka suka tinggal di daerah dingin, ya, maka terciptalah puncak yang sangat indah. Nah, kemudian Arab masuk, ya, maka apa jadi apa sekarang? Mungkin Anda tahu ya, bukan rahasia ya, bukan rahasia lagi ya. Kawin kontrak. Oke, jadi Arab nggak menjajah Bunda. Arab menjajah loh, jangan salah. Penjajahan itu bukan hanya penjajahan fisik, tapi yang paling parah adalah penjajahan mental. Ya, penjajahan mental. Jadi Anda harus sedikit di-upgrade, ya. Penjajahan bukan penjajahan fisik saja, ya. Penjajahan mental itu yang paling berbahaya. Begitu ya. Nah, penjajahan mental apa? Ya, mungkin kita-kita di sini sudah tidak perlu diberitahu lagi ya. Bagaimana cara berpikir, kemudian mindset, kemudian masalah sikap hidup, ya kan? Kemudian habit. Nah, ya. Kalau negara Arab Anda lihat bisa makmur seperti Saudi Arabia, Qatar, ya kan, dan lain-lain itu. Anda jangan salah, itu mereka bisa makmur karena SDA-nya, bukan karena SDM. Ya, sumber daya alamnya, minyaknya. Makanya mereka bisa makmur. Tapi Saudi Arabia sekarang sudah berputar haluan, ya. Mulai berputar haluan menjadi negara sekuler. Karena dia sudah menyadari bahwa minyaknya sudah menipis. Ya kan? Sudah menipis. Jadi mereka mulai merambah ke ke sisi pariwisata, sektor pariwisata, ya kan? Nah, mereka mulai sekarang merambah ke sektor pariwisata. Dan Anda lihat di mana sekarang Saudi Arabia banyak berinvestasi, bukan di Indonesia, ya, tapi pahamnya banyak di Indonesia, tapi berinvestasinya bukan di Indonesia loh, banyak ke China, ya. Di China, ya, mereka banyak berinvestasi, ya kan? Di Indonesia sedikit saja, sedikit. Tapi ideologinya, ya, itu luar biasa, ya kan, di Indonesia. Nah, itu ya teman-teman. Karena dia melihat kalau dia berinvestasi di negara yang maju seperti China, dia banyak bisa belajar, dia bisa melakukan alih teknologi, ya. Alih teknologi. Kalau kita bekerja sama dengan negara yang maju, nah akan terjadi ya namanya alih teknologi. Ya, sayang sekali sih Indonesia tidak bekerja sama dengan Israel. Padahal Israel itu adalah gudangnya teknologi, ya kan? Sekarang waktu Presiden Jokowi, kapan ya? Waktu masih selesai pemilu atau sebelum ya? Dia saya mendengar saya mendengar salah satu pidatonya bahwa Indonesia itu ke depannya itu tantangannya sangat besar, ya, terutama dalam hal pangan, ya kan, dalam hal pangan. Nah, saya bilang kalau masalah pangan menjadi persoalan, itu Israel ahlinya, ya kan, karena dia memiliki teknologi yang sangat canggih dalam bidang pertanian, ya. Lihat India bekerja sama dengan Israel. Vietnam itu berasnya bisa diimpor kemana-mana, beras Vietnam, dia bekerja sama dengan Israel, ya. Kalau teknologi sudahlah, ada pepatah mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya, di Alkitab, ya. Kalau kita mau jadi orang kaya, bertemanlah dengan orang kaya. Kalau kita mau menjadi orang pintar, bertemanlah dengan orang pintar, ya. Kalau kita mau jadi orang yang mau jadi orang yang baik, bertemanlah dengan orang yang baik. Jadi kalau salah bergaul, rusak, ya. Kalau negara Indonesia ini mau maju, bergaullah dengan negara maju. Nanti akan terjadi alih teknologi, saling belajar, begitu ya.
Penjajah Belanda bawa agama Kristen seperti kalian bunda. Apa masalahnya dengan agama Kristen? Emangnya nggak boleh agama Kristen masuk Indonesia? Hah? Agama Kristen nggak boleh masuk Indonesia? Semua agama yang ada di Indonesia adalah pendatang. Catat. Orang Indonesia yang dulu, ya kan, yang manusia manusia Indonesia mula-mula itu nggak punya agama. Ini mereka percaya animisme, ya, animisme. Orang Indonesia asli dulu, sebelum masuk Islam, sebelum masuk Kristen, Buddha, Hindu, ya, itu mereka nggak tahu agama, nyembah pohon, ya. Jadi jangan kira Islam itu agama asli Indonesia, salah Anda. Islam itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, dibawa juga loh, impor juga. Jadi Islam itu impor juga, nggak ada bedanya dengan agama lain, nggak ada beda dengan agama Kristen. Semua agama impor, ya. Jadi jangan merasa wah Indonesia ini harus Islam karena Indonesia ini agamanya Islam. No, Islam itu juga impor, ya. Nah, tidak ada salahnya agama lain juga berhak masuk ke Indonesia, gitu ya. Karena mau beragama apapun itu pilihan. Anda tidak bisa memaksa orang hanya beragama Islam, tidak bisa, ya. Karena apa? Karena standar kualitas, ya, dari manusia itu berbeda-beda, begitu, ya. Mungkin dari keyakinannya dia lebih menerima agama yang A bukan yang B, gitu, lebih masuk ke otaknya, ya kan. Nah, itu pilihan, ya, tidak bisa dipaksakan. Oh, orang harus Islam semua, tidak bisa, begitu, ya. Agama kan udah dikatakan, ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, negara menjamin kebebasan setiap individu untuk beragama, ya, dan beribadah sesuai dengan agamanya tersebut. Anda nggak bisa komplain, oh agama penjajah. Islam juga agama penjajah secara mental, ya. Nah, so jangan salah ya, orang-orang dulu kalau udah sekolah Belanda itu orang-orang pinter-pinter, keren-keren. Pasti orang-orang pinter yang bisa sekolah Belanda. Dan orang yang keluaran dari sekolah Belanda, orang-orangnya hebat-hebat. Itu Anda harus akui, ya. Nah, ada yang harus dipaksakan bunda supaya Indonesia, maksudnya apa? Supaya Indonesian, maksudnya harus dipaksakan. Kalau harus dipaksakan nanti jadi Suriah, ya, nanti jadi Afghanistan, itu dipaksakan, ya. Mau Indonesia mau jadi Afghanistan, mau jadi Suriah. Nah, itu. Oke. Wow, Yesus itu Muslim, Bu. Inilah pemikiran yang menyesatkan, ya. Sejak kapan Yesus Muslim? Orang Islam aja baru ada abad ke-7. Dari mana Yesus kok bisa Muslim? Coba di live chat, apa bukti bahwa Yesus adalah Muslim? Jangan Anda cuma dengar kainama, karena dia sujud, karena dia sunat, karena dia apa lagi? Banyak banget gitu. Sujud, ruku, sunat, puasa, maka dialah Muslim, gitu ya. Udahlah, saya sudah mengcounter itu, ya. Banyak sekali ustadz mu'alaf sejenis itu yang saya counter di channel YouTube saya. Silahkan kalian masuk. Bagi saya itu bukan sesuatu yang baru, ya, yang kayak itu, ya. Jadi semua nabi Muslim. Nah, kenapa nabi Muslim? Oh, berserah diri. Saya juga berserah diri, tapi saya bukan Muslim, ya. Segampang itukah? Kakak Murtadin yang lebih tahu lagi. Amin. Baca Yesus meninggikan ajaran Islam. Salam. Apa ajaran Islam? Memang Islam sudah ada waktu zamannya Yesus. Kok dia bisa meninggikan ajaran Islam? Emangnya Islam kapan munculnya? Ya, kok logikanya agak lucu begitu, ya. Yesus bukan Muslim, tapi dia bertauhid satu Tuhan. Oh, bertauhid satu Tuhan. Saya juga bertauhid satu Tuhan.
Siapa bilang Tuhan saya 3? Tuhan saya 1. Ya, JHWH Elohim. 1. Dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi 1 dalam kesatuan. Oke? 1 dalam kesatuan. Ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Nah, ini hanya bisa dipahami kalau dia punya kecerdasan spiritual yang memadai. Kalau tidak punya, tidak bisa paham tentang Allah Tritunggal. Ya. Mano ado kata tauhid. Tauhid itu kan istilah kalian, ya kan? Kalau kami di Alkitab dikatakan bahwa Esa, ya, Tuhan yang Esa. Oke? Mungkin kalau dibandingkan di Al-Quran dengan di Alkitab, itu kata-kata Esa itu lebih banyak di Alkitab, ya, daripada di Al-Quran. Lebih banyak di Alkitab. Makanya baca dong Alkitab, ya. Jangan cuma modal dengar-dengar Ustadz Mu'alaf, ya. Yang cerdas memang orang-orang Yahudi sih. Yang beginilah yang beginian si nanggung. Ya, Yahudi diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Tuhan. Memang dia adalah umat pilihan Allah. Anda tahu mengapa orang Yahudi diberi kecerdasan di atas rata-rata? Anda tahu mengapa? Karena Allah ingin orang Yahudi, ya, menjadi imam di muka bumi. Itu apa plan Allah yang pertama. Dia memilih bangsa Yahudi untuk menjadi imam di muka bumi. Jadi kalau ingin mengenal Allah yang benar, lihatlah Allahnya orang Yahudi. Kalau ingin mengenal Tuhan yang benar, lihatlah Tuhannya Yahudi. Nah, jadi di Alkitab juga dikatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Israel. Makanya para nabi itu juga dipilih dari bangsa Israel. Tidak ada nabi di luar bangsa Israel kecuali nabi palsu. Itu Alkitab jelas menegaskan. Ya, tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Oke, itu apa kata Alkitab, ya, bukan kata saya. Saya juga percaya kepada firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, teman-teman, bangsa Yahudi itu menolak Mesiasnya, ya, juru selamatnya yang sudah dinubuatkan di Alkitabnya sendiri, ya, yaitu sangat kental sekali nubuatan tentang Mesias itu di kitab Yesaya. Makanya kitab Yesaya disebut dengan Injil Perjanjian Lama, ya. Kalau mau tahu nubuatan tentang Yesus Kristus, kalian silahkan baca kitab Yesaya. Mulai dari perawan muda mengandung, mulai dari kelahirannya, penyalibannya, semuanya ada di situ. Bahkan dia waktu disalib, di kiri kanannya ada penjahat, itu juga sudah dinubuatkan. Bahkan lambungnya ditusuk untuk memastikan apakah dia sudah mati atau belum, itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya. Semua sudah dinubuatkan, ya. Nah, itu digenapi secara akurat di Perjanjian Baru. Begitu, teman-teman. Nah, jadi orang Yahudi memang diberi kecerdasan yang luar biasa di atas rata-rata. Supaya apa? Supaya dia bisa memahami Allah dengan benar. Tanpa kecerdasan tidak bisa memahami Allah dengan benar. Ya, makanya Tuhan juga membantu kita, yaitu dengan mematraikan kita dengan Roh Kudus, supaya kita bisa diberikan pencerahan, ya, oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak ada yang bisa mengerti firman Tuhan. Kabur semuanya. Kabur, ya. Blunder. Amin. Tuhan yang berfirman, tidak ada nabi di luar Israel kecuali nabi. Yes, itu firman Tuhan mengatakan demikian, ya. Semua nabi, semua rasul berasal dari bangsa Israel, ya, teman-teman. Karena dia akan dijadikan oleh Tuhan sebagai imam di muka bumi. Tetapi karena Yahudi menolak, ya, menolak Mesiasnya, maka Tuhan Yesus memilih
si Saulus, mantan teroris, mantan penganiaya jemaat, mantan pembubarkan orang ibadah, ya, mantan menutup-nutup gereja, yaitu Saulus, dibuat bertobat oleh Tuhan Yesus, namanya diganti dengan Paulus. Nah, dialah yang dipakai secara luar biasa untuk menjadi rasul bagi bangsa non-Yahudi. Ya, jadi kita harus berterima kasih kepada Rasul Paulus. Tanpa Rasul Paulus, orang-orang non-Yahudi tidak akan mendengar Injil, teman-teman. Ya, makanya iblis itu sangat keki, sangat sakit gigi, ya, dengan yang namanya Rasul Paulus. Sangat benci sekali dengan yang namanya Rasul Paulus, karena dia terkecoh iblisnya. Tadinya kan iblis memakai dia secara luar biasa, kan? Memakai Saulus ini secara luar biasa untuk menganiaya jemaat Allah, untuk menganiaya jemaat, menutup gereja, membubarkan orang ibadah, ya kan? Nah, dipakai luar biasa oleh iblis. Tetapi tanpa iblis duga, ya, di luar dugaan si iblis, si Saulus dibuat bertobat oleh Tuhan Yesus. Ya, waktu dia menuju Damsyik untuk menganiaya jemaat Allah. Nah, si iblis marah. Kok dulu kamu pengikut saya, kok sekarang kamu jadi membelot, jadi pengikutnya Yesus? Marah sekali sampai detik ini, ya. Rasul Paulus itu paling dibully. Rasul-rasul lain tidak, ya. Tidak ada yang membuli Rasul Yohanes, tidak ada yang membuli Rasul Petrus, ya. Tidak ada yang membuli Rasul Markus, tidak ada, ya. Yang dibully sampai detik ini itu Rasul Paulus sampai detik ini. Nah, itu teman-teman, ya, ceritanya. Jadi memang iblis sangat benci sekali, ya, dengan Rasul Paulus. Karena gara-gara Rasul Paulus, seluruh bangsa bisa mengenal Yesus. Ya, seluruh bangsa bisa mengenal Injil yang benar dan diselamatkan. Itu gara-gara otaknya itu Rasul Paulus ini. Makanya iblis itu sangat benci dengan Rasul Paulus sampai detik ini dibully. Benar apa benar? Nah, ya. So, teman-teman, Bunda, ajaran mana tuh, Bunda? Apakah di gereja? Maksudnya apa tuh? Ajaran mana? Ajaran itu adanya di Alkitab. Ya. Di Alkitab. Baca Alkitab, semua ada di situ. Bukannya Paulus itu nabi. Nah, dengar dari siapa Paulus nabi? Paulus itu adalah rasul. Ya. Rasul dengan nabi itu beda. Ya, jadi belum ada sejarahnya ada nabi plus rasul, itu belum ada. Ya, tidak ada di Alkitab satu orang pun dia nabi, dia juga rasul, nggak ada, ya. Jadi diborong semua itu, ya, nggak ada di Alkitab. Nabi-nabi, ya, nabi di Perjanjian Lama, ya, rasul di Perjanjian baru. Rasul siapa? Ya, Rasul Kristus. Ya, rasul itu miliknya Tuhan Yesus, rasul. Ya, yang diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai rasul. Ada 12 orang, tetapi satunya membelot, Yudas Iskariot. Ya kan? Nah. Oke. Ya, keluar dari gua baru nih. Yang keluar dari gua. Aduh. Untuk apa Roh Kudus? Hanya untuk mengutuk? Nggak sampai. Nah, saya ingatkan lagi, ya. Jangan coba-coba menghujat Roh Kudus, karena itu dosa tak berampun. Di Alkitab Tuhan Yesus mengatakan, Anda menghujat anak manusia, dosa Anda masih diampuni. Tapi kalau Anda menghujat Roh Kudus, dosamu tidak pernah akan diampuni. Engkau berbuat dosa kekal. Ya, ingat itu. Ya, itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Anda menghujat Yesus, kalau Anda bertobat masih dimaafkan. Tapi kalau Anda menghujat Roh Kudus, itu Anda berbuat dosa kekal. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah, adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau Anda menghujat manusia, ya, karena waktu itu memang Allah menjadi manusia. Anda hujat manusia Yesus kan? Nggak apa-apa, masih diampuni gitu. Tapi kalau Anda menghujat Roh Allah, yaitu Allah itu sendiri, Roh Kudus, tidak ada ampun. Lain pendeta, lain cerita, Bunda. Maksudnya apa itu? Ya, ya biasa, tidak masalah. Orang lain ustadz, lain cerita juga banyak kok. No problem. Ya, tinggal Anda mau percaya yang mana?
Anda lebih yakin yang mana? Ya, makanya sebagai umat itu harus cerdas. Jangan hanya mendengar telan bulat-bulat. Bahaya ya. Jadi harus dianalisa, harus direnungkan, harus diuji. Dengan apa diuji? Tentunya dengan firman Tuhan. Kalau orang Kristen seperti itu, apapun yang dikatakan pendeta harus diuji lagi dengan firman Tuhan. Benar nggak dia ngomong? Ya, kemarin kebetulan anak saya diajak oleh saudaranya ke gereja yang lain, saya tidak usah sebut nama, ya kan? Jadi hari itu dia tidak beribadah di gereja kami, tapi di gereja yang lain. Baru dia duduk, kemudian pendetanya berkata bahwa bercerita tentang Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus itu katanya nama lainnya kalau bahasa Arabnya itu Isa. Jadi Isa itu adalah Yesus Kristus. Anak saya dalam hati langsung protes gitu. Mama saya katanya sudah wanti-wanti, teriak-teriak bahwa Yesus Kristus bukanlah Isa Al-Masih. Kok di gereja ini diajarkan Yesus Kristus itu adalah Isa? Nah, ya. Isa itu adalah Yesus yang lain, yang sebenarnya bukan Yesus. Dibuat mirip. Ya. Alkitab sudah ingatkan. Ya. Walaupun seorang malaikat memberitakan kepada kamu Yesus yang lain, Injil yang lain, ya, roh yang lain, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Jadi, saya harap ya, saudara-saudaraku yang Kristen, yuk, jadilah benar standing on the Bible. Ya, Yesus Kristus hanya ada di Alkitab, tidak ada di luar Alkitab. Yesus Kristus tidak ada di luar Alkitab. Ya, siapa itu Isa? Isa itu nabinya saudara kita yang Islam Muslim. Terserah dia punya versi apa, terserah. Ya. Tapi yang kita imani adalah Yesus Kristus yang ada di Alkitab, ya, yang sudah mati dan bangkit bagi penebusan dosa. Ya, bukan yang diserupakan. Bukan. Kalau Anda percaya kepada Isa, iman Anda sudah nggak jelas. Anda tidak percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan dibangkitkan. Isa itu tidak mati dan tidak dibangkitkan, dia diserupakan, langsung terangkat. Ya, sekarang Anda mau percaya siapa? Alkitab sudah mengingatkan, terkutuklah dia kalau dia memberitakan Injil yang lain, yang berbeda dengan yang diberitakan oleh para rasul. Terkutuklah dia. Ya, ingat, jangan salah percaya teman-teman ya. Yesus dengan Nabi Isa samakah di kitab? Tidak sama. Di Alkitab saya tidak ada yang namanya Isa, tidak ada. Ya, Yesus Kristus saya tidak lahir di bawah pohon korma. Yesus Kristus saya lahir di kandang domba. Ya. Yesus Kristus saya lahir dari Maria, perawan dari Nazaret. Isa Al-Masih lahir dari Maryam, saudara perempuan Harun. Nggak paham saya. Apakah Isa Al-Masih lahir di zaman Musa? I don't know. Ya. Silakan Anda cari. Ya kan? Dan Yesus Kristus tidak bicara saat di ayunan, ya kan? Dan Yesus Kristus tidak diberikan kitab Injil, ya, tidak diberikan kitab Injil. Injil itu adalah dia sendiri, oke? Dan Yesus Kristus tidak pernah berkata, aku hanya seorang nabi, kepadaku diberikan kitab Injil. No, tidak ada dia berkata begitu, ya, beda banget. Jadi mohon imannya jelas, tegas, ya. Jangan abu-abu, teman-teman. Oke. Isa dan Yesus nggak sama kan, Kak? No, tidak sama. Saya tegaskan tidak sama. Ya, tidak sama. Itu adalah Yesus yang lain yang sudah diingatkan oleh firman Tuhan di Alkitab. Dulu kitab Injil pakai Isa Al-Masih. Nah, itu salahnya. Bahkan sekarang ada tuh gereja yang namanya Gereja Isa Al-Masih. Saya bilang ganti harusnya nama itu. Jangan menyesatkan umat. Ya, ganti Gereja Isa Al-Masih. Karena mereka taunya Isa itu adalah nama lain dari Yesus. Bukan. Orang Arab memanggil Yesus Kristus itu bukan Isa, tapi Yesu.
Ya, Yesus. Orang Arab memanggil Yesus Kristus tuh tidak dengan Isa. Siapa Isa? Nggak kenal kita, nggak kenal, nggak ada di Alkitab. Ya, jadi orang Kristen Arab itu memanggil Yesus Kristus tuh dengan sebutan Yesus, namanya Yesus. Anda coba di YouTube, Anda buka lagu rohani Kristen berbahasa Arab. Anda tahu, nanti dia menyebut Yesusnya Yesus, ya, bukan Isa. Oke. Isa dalam Al-Quran anak Allah SWT, maybe. Ya, Yesus nama Yunani, di Aramaik Iso, nggak ada nabi turun di Yahudi diberi nama Yahudi. Apa itu? Yesus nama, kurang paham saya bahasanya ya, nggak berani. Apa itu? Sama halnya Yesus juga tidak ada namanya dalam Alkitab, aslinya bernama Ibrani atau Yunani. Yesus, ya, itu kalau dalam bahasa Inggris Jesus, kalau bahasa Indonesia Yesus, ya, kalau bahasa Arab Yesu, ya, ada juga yang menyebutnya Yosua, ya kan, ada lagi yang menyebutnya ya macam-macam gitu, ya, tapi masih mirip-mirip, tidak ada lari ke Isa, melenceng banget gitu, ya. Nah, oke. Bunda, Yesus disunat atau tidak? Sunat lagi. Ya, Yesus Kristus lahir di tengah keluarga Yahudi. Ya, dia lahir di tengah bangsa Yahudi. Sebagai tradisinya bangsa Yahudi, pada usia 8 hari itu bayi itu harus disunat. Jadi Yesus Kristus juga disunat pada usia 8 hari. Oke? Tapi apakah Yesus Kristus mengajarkan sunat? Tidak, ya, karena sunat itu hanya berlaku untuk orang Yahudi, ya, sebagai materai, ya, atau stempel keyahudian mereka, ya. Jadi Anda kalau tidak disunat, Anda bukan orang Yahudi, ya. Nah, halo teman-teman, tanpa terasa tinggal 53 detik lagi. Aduh, cepat sekali ya. Saya masih banyak loh mau ngomongin apa gitu ya. Aduh, sayang sekali ya. Ya, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya, luar biasa ya teman-teman. Pada malam hari ini sudah bisa sharing-sharing di Rina Solihin. Bersama kita berbagi ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi menambah pengetahuan kita, sehingga kita bisa saling menghargai, kita bisa saling mengasihi sesama bangsa Indonesia ya. Karena orang bilang tidak kenal maka tidak sayang maka tidak cinta. Jadi kita harus saling mengenal, saling berbagi. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama.